Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab yang ke-12, yaitu manajemen user group. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama teman-teman akan membahas tentang membuat user dengan user add, lalu option pada user add. Yang ketiga, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, dan menghapus user dan grup. Kita langsung saja ke terminalnya. Nah, di sini teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama ialah user yang sekarang kita pakai. Atau jika kita coba Woani, di sini terdapat user Seviana, yaitu user yang sekarang saya pakai. Selain user Seviana, juga ada user root. Cara masuknya teman-teman bisa ketik sudo atau su, lalu enter. Nah, di sini masukkan passwordnya ya. Dan perhatikan bahwa di sini sekarang telah berganti menjadi tanda pagar. Yang tandanya kita telah masuk ke user root. Jika kita coba Woani, maka dia akan menampilkan bahwa kita sudah login ke user root. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat user menggunakan user add, di mana fungsinya itu banyak sekali. Misalkan, sebagai contohnya teman-teman sedang berada di sebuah pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Dan misalkan teman-teman memiliki 5 sistem engineer atau lebih dari satu, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak engineer. Nah, ini berguna untuk tracking kesalahan, dimana misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misalkan 5 orang memakai user karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak engineer. Karena jika nanti ada kesalahan konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misalkan teman-teman membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut. Sebagai contohnya, user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti misal engineer 2 melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu melakukan kesalahan. Jadi kita bisa tanya kepada engineer kenapa melakukan kesalahan konfigurasi tersebut. Di sini kita akan coba untuk membuat user. Sebelumnya kita harus masuk ke bagian home atau root. Bisa exit, lalu kita bisa su. Sini masukkan passwordnya. Sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada. Kita bisa ketikkan omen cat spasi slash etc slash pas svt. Kita bisa enter. Dan di sini banyak sekali data-data dari user yang telah ada. Dimana jika teman-teman melihat di sini terdapat user root, kemudian user daemon, user bin, user SIS, dan lain-lain. Tetapi user daemon, user bin, YSS, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau otomatis dibuat dari sistem.
jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat yang namanya no login. Jadi kita tidak bisa login dengan user-user ini. Selain user root, jika kita scroll ke bawah maka ada user lainnya, yaitu user Sephiana. Nah, nanti misalkan kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Oke, kita coba buat user barunya. Kita ketik clear dulu. Di sini saya akan coba membuat user 2, itu dengan user add spasi user 2. Kita bisa enter. Nah, di sini kita coba mengeceknya dengan cat /etc/ pas. Ini kita bisa perhatikan di sini sudah ada user 2 ya. Oke, kita akan coba login dengan user 2. Caranya yaitu su lalu user 2. Perhatikan bahwa sekarang kita berada pada user 2. Kita coba Wami. Maka di sini terdapat bahwa kita login dengan user 2. Dan jika kita ingin login ke user dulu, maka komen su dan nama usernya, yaitu su Sephiana. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba su user 2. Di sini diminta password ya, sedangkan jika kita lihat sebelumnya pada saat membuat user itu tidak meminta password. Maka di sini kita tidak akan bisa login. Tapi kenapa sebelumnya bisa login? Itu karena kita login dengan menggunakan root. Tapi jika kita login menggunakan user, itu kita dimintai password. Nah, sebelumnya kita belum membuat password, maka kita akan bisa login. Maka kita tidak akan bisa login. Caranya kita bisa masuk ke root dulu dengan perintah su. Kita enter. Kemudian kita masukkan password. Kita clear. Nah, di sini kita akan coba membuat password dengan menggunakan komen passwd user 2. Nah, di sini kita bisa memasukkan password. Saya akan memasukkan passwordnya 98765. Di sini kita masukkan lagi yaitu 98765. Jika ada tulisan bad password, itu berarti password kita terlalu gampang. Tapi tidak masalah ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lagi su Sephiana. Kemudian kita masuk ke user 2 yaitu su user 2. Nah, di sini kita bisa memasukkan passwordnya yang tadi ya, yaitu 9875. Nah, di sini langsung berhasil login ke user 2. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa tampilan dari user 2 itu berbeda dengan tampilan user Sephiana. Kita coba cat
spasi slash etc slash passwd. Nah, perhatikan di sini bahwa base-nya berbeda. Pada Seviana itu base-nya /bin /bash, tetapi pada user itu /bin /sh, yang membuat tampilan user 2 dan user Seviana itu berbeda. Perbedaan lainnya itu bin sh tidak bisa untuk complete, sedangkan bin bash itu bisa. Nah, kita akan coba mengubah user 2 agar bisa ke bin bash. Nah, selanjutnya kita akan ke option pada user add. Kita langsung saja buka terminalnya. Nah, di sini kita coba lihat cat /etc/passwd. Nah, di sini kita memiliki user Seviana dan user 2. Jika pada user Seviana itu /bin /bash, jika user 2 itu selnya /bin /sh. Kita coba masuk ke user 2, yaitu user 2. Kita bisa masukkan password yang tadi. Jika user 2 itu ditampilkan seperti ini ya teman-teman. Tapi jika bin bash itu tampilannya seperti user Seviana ini. Di video kali ini kita akan coba membuat user baru. Kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan menggantikan selnya menjadi /bin /bash. Oke, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Untuk membuat user, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita harus masuk ke root terlebih dahulu, yaitu min strip. Di sini password rootnya. Ini kita akan coba komen user add min help. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Satunya yaitu min-m. Jadi min-m ini agar user yang kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian di sini ada min-s, yaitu min shell, di mana nanti kita akan coba membuat shell yaitu /bin /bash. Oke, di sini kita coba buat usernya dengan komen user add min-m min-s /bin /bash user 3. Di sini user 3 itu namanya ya, lalu kita bisa enter. Kita cek dengan komen cat /etc/passwd. Dan di sini kita memiliki user 3 dengan /bin /bash. Lalu kita coba cek directory user 3, yaitu ls home /. Perhatikan bahwa di sini Seviana dan ada Seviana dan user 3. User 2 karena selnya itu /bin /sh, jadi tidak dibuatkan home directory-nya. Jadi kita login menggunakan user 3, yaitu user 3. Perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user 3. Di sini kita bisa cd
Kemudian kita masuk lagi menggunakan user 3, yaitu user 3. Nah, di sini dimintain password ya teman-teman, sedangkan pada proses pembuatan kita tidak dimintakan passwordnya. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita login user 3 menggunakan root, jadi dia otomatis login. Tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, maka dia akan membutuhkan passwordnya. Kita login terlebih dahulu ke root, yaitu min. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan passwd user 3. Lalu kita masukkan password user 3, yaitu saya menggunakan 56789. Kita bisa enter 56789. Kita bisa clear. Lalu kita bisa exit. Nah, kita coba login menggunakan user Seviana terlebih dahulu, yaitu Seviana. Seviana. Kita bisa cd. Lalu kita coba login menggunakan user 3, user 3. Kita masukkan password yang tadi. Lalu kita bisa cd. Nah, di sini kita bisa login ke user 3 ya. Jika kita ulangi atau pwd dan perhatikan bahwa sekarang kita berada di user 3. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat user dengan add user. Kita langsung saja ke terminalnya. Di materi sebelumnya kita telah membuat user dengan user add, dan di materi kali ini kita akan membuat user dengan add user. Kita masuk dulu ke root, yaitu min. Kita bisa masukkan passwordnya. Lalu langsung saja kita coba membuat user dengan komen add user. Kemudian nama usernya di sini. Nah, di sini secara default untuk comment add user itu berarti telah membuat comment directory. Dan di sini kita dimintai membuat password untuk user 5. Saya bisa membuat passwordnya. Lalu di sini mengetikkan password yang tadi lagi. Di sini kita bisa mengisi full name-nya. Jika teman-teman tidak ingin mengisinya, bisa enter saja ya. Di sini saya enter lagi, saya enter semua ya. Di sini kita bisa ketikkan Y. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 5. Jika kita coba file /etc/passwd, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 5,
dan shellnya sudah bin/bus. Di tel yang tadi itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari bus WD. Jadi pada add user ini kita telah memiliki shell dengan bin base. Kemudian dia juga otomatis membuat home directory. Kita bisa clear. Di sini kita coba login ke user 5. User 5. Perhatikan bahwa sekarang kita telah masuk ke user 5. Kita coba. Wah, ini. Perhatikan kita sekarang sudah berada di user 5. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misal jika teman-teman memiliki 5 user, kemudian teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3. Nah, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya atau permissionnya apa, user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 juga permissionnya apa. Nah, tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Jadi user 1 dan user 3 itu kita akan membuat ke grup yang akan kita buat. Dan permissionnya kita hanya akan memberi ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan permission ke user 1, user 2, user 3. Kita langsung saja buka terminalnya. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu dengan su. Untuk membuat grup, kita menggunakan command group add, lalu grup 1. Kita bisa enter. Di sini saya kasih nama grup 1 ya. Nah, grup 1 ini telah terbuat. Jika kita bisa cek dengan komen add /etc/group. Di sini kita akan melihat grup apa saja yang sudah ada di dalam Debian kita. Perhatikan di sini kita telah memiliki grup 1 ya. Dan ada grup penting juga, yaitu grup user Seviana. Teman-teman pertama kali install Debian kita diminta untuk membuat user. Nah, secara default user yang kita buat itu dibuat grup sendiri. Dan jika teman-teman lihat bahwa di sini juga terdapat grup user 2 dan user 4. Nah, di sini kita akan coba membuat grup 3. Komennya yaitu grup add grup 3. Kita bisa enter. Kemudian kita coba cat /etc/group. Kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini kita sudah memiliki grup 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan user ke grup. Kali ini kita akan membuat user masuk ke suatu grup. Nah, sebelumnya kita akan coba belajar melihat user tersebut itu masuk ke dalam grup mana. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita akan coba masuk ke user Seviana, yaitu it Seviana. Perhatikan bahwa user Seviana itu termasuk ke dalam grup
yaitu Seviana. User Seviana ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat user lainnya. Misalkan kita lihat user 2 dengan it user 2. Perhatikan bahwa di sini hanya masuk ke dalam grup user 2. Kita coba cat /etc/group. Kita bisa enter. Nah, sebelumnya kita telah membuat grup 3, grup 2, dan grup 1. Kita bisa ketik user mode min help. Nah, perhatikan di sini terdapat banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu min G, yaitu grup. Jadi, untuk menambahkan new leads atau suatu user ke dalam grup, kemudian ada min A, yaitu menambahkan. Kita langsung coba saja. User mode min G. Kita ketikkan nama grupnya. Yaitu grup 1 user 2. Kita bisa enter. Kemudian kita cek if user 2. Perhatikan user 2 telah masuk ke grup 1. Dan kita coba lagi masukkan user 5 ke grup 1, yaitu dengan user mode min G grup 1 user 5. Kita bisa enter. Lalu kita bisa id user 5. Oke, di sini user 5 juga sudah masuk ke grup 1. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan pada user 2 ini grup lagi, caranya yaitu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min A. Kita bisa mencobanya dengan user mode min A G. G-nya besar ya. Grup 2 user 2. Lalu ID user 2. Oke, di sini user 2 juga sudah masuk ke grup 2 ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Kita langsung saja ke terminalnya. Jadi, untuk kita menghapusnya, kita masuk ke root terlebih dahulu, yaitu dengan sumin. Nah, untuk menghapusnya kita menggunakan command user del min help. Kita bisa enter. Perhatikan di sini terdapat beberapa option. Salah satunya yaitu min R, yaitu remove. Jadi min R ini menghapus home directory-nya juga ya. Jadi secara default jika kita user del saja maka direktori user tersebut tidak terhapus. Jadi di sini kita akan coba menggunakan option min R untuk menghapus home directory-nya juga. Caranya yaitu kita bisa user del
min R, lalu nama yang akan saya hapus. Di sini kita bisa langsung ls/home. Perhatikan di sini user 5 sudah terhapus ya. Nah, jika teman-teman sudah begini tetapi user 4-nya belum kehapus, teman-teman bisa menggunakan perintah user del min f user 5. Tapi berhubung user 5 saya sudah hilang menggunakan min f, saya tidak akan mencobanya dengan menggunakan min f. Sekarang kita coba untuk menghapus suatu grup. Kita bisa clear terlebih dahulu. Jadi untuk menghapus grup caranya menggunakan command group del group 3. Kita bisa mengeceknya dengan cat /etc/group. Dan perhatikan di sini bahwa user 3 sudah tidak ada atau terhapus ya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang bab 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.